Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adrian Asadina Pramana, NIM 25833110003, Fakultas Teknik, Program Studi, Magister Teknologi Informasi UNED. Dan izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah tata kelola TI, yang dimana dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Prof. Dr. Imade Sukarsel, STMT. Dan tugas ini bertajuk proses keputusan tata kelola TI, yang dimana ini merupakan bab 6 dari buku karya Jogi Yanto HM pada tahun 2011 dengan judul Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata kelola TI itu bisa berdampak dan bisa mencapai tujuan strategis organisasi. Bahwasanya proses pengambilan keputusan TI ini yang dulunya hanya dikelola oleh CEO secara tunggal, yang dimana masih berfokus terhadap fungsi operasional teknis, yang seringkali bagaimana menyusun suatu strategis secara tunggal dan bagaimana secara reaktif dalam menanggapi berbagai fenomena-fenomena bisnis yang dialami oleh institusi atau perusahaan. Dan kini hal itu diubah konsepnya menjadi strategis yang lebih kolaborasi, sehingga penorong nilai bisnis tersebut terdapat beberapa entitas seperti CEO, CFO, BOD ini Dewan Direksi, dan manajemen senior sebagai fasilitator strategis yang berada dalam top level. Sehingga penggerasan ini bertujuan menjamin bahwasannya strategi TI ini harus selaras dan sevisi dengan bisnis untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Sehingga tata kelola TI ini tidak hanya berfokus atau terpusat atau tersentralisasi terhadap pusat biaya, melainkan bagaimana peran tata kelola TI ini bisa menjadi suatu fasilitator strategis. Jadi hal itu juga berkorelasi dengan prinsip tata kelola TI yang terdapat 6 elemen. Yang tentunya hal ini harus diperencanakan dengan baik atau matang dan diimplementasikan dengan baik. Dengan hal ini, prinsip-prinsip tersebut yaitu pertama adalah sistem pencegahan. Sistem pencegahan merupakan sistem mitigasi tata kelola TI yang mengukur risiko-risiko yang ada dari berbagai fenomena yang dialami oleh bisnis dalam suatu perusahaan. Bagaimana sistem pencegahan ini harus dirumuskan oleh berbagai bidang tentunya dan dikelola atau dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder, sehingga hal tersebut terciptanya suatu proses terintegrasi. Jadi terintegrasi ini adalah suatu konsep proses rekonsiliasi terhadap proses bisnis dengan tata kelola TI. Jadinya proses integrasi ini harus dilaksanakan secara runut dan dijalankan atau dilaksanakan secara terukur. Jadinya hal ini tentunya adanya keterlibatan dan partisipasi oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan tata kelola TI ini dengan mengkaji dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap berbagai hal yang ada seperti infrastrukturnya bagaimana dan gimana kinerja TI-nya dan juga bagaimana meningkatkan skala ekonomi dan memenuhi beberapa ataupun keseluruhan standari proses guna mencapai teknologi yang cepat dan efisien. Dengan hal ini juga menyambung ke poin keselarasan, yang berarti bahwasannya visi misi institusi atau perusahaan itu harus selaras dengan rancangan ataupun penerapan dari tata kelola TI ini. Sehingga hal itu harus memiliki tanggung jawab yang mutlak. Jadinya harus ada beberapa dewan ataupun struktur organisasi yang menghandle tanggung jawab ini secara baik karena memiliki peran strategis dan kunci krusial dalam suatu institusi atau perusahaan. Berlanjut, kepemilikan tata kelola TI ini menyambung poin sebelumnya, di mana
dari tabulasi yang disajikan dan bersumber pada Will dan Ross pada tahun 2004 menyatakan bahwasannya dari beberapa struktur organisasi bahwasannya CEO atau Chief Information Officer memiliki jumlah persentase yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa departemen lain, pemegang struktur organisasi yang lain, bahwa yang memiliki persentase sebanyak 56% untuk kepemilikan data kuliah TI-nya. Sedangkan yang lain ada 8%, CEO-nya, COO-nya 13%, komite pimpinan TI senior sebesar 3%, komite pimpinan TI dan bisnis seniornya sebanyak 13%. Jadi, CEO ini memiliki ownership yang tentunya memiliki kelola tata kelola TI yang banyak karena lebih dominan mengetahui bagaimana standar yang ada di perusahaan atau institusi itu bisa direncanakan hingga pada akhirnya bisa dilakukannya suatu pelaksanaan maupun peningkatannya seperti apa. Sehingga ada beberapa pertimbangan 3 isu yang krusial. Bahwasannya tata kelola TI tidak dapat dipisahkan dari aspek financial capital. Financial capital ini bahwasannya dari sisi fulusnya atau keuangannya harus ada dan bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Karena dengan hal ini financial berhubungan dengan human capital, bagaimana SDM yang ada pada suatu perusahaan atau institusi itu bisa kompeten terhadap bidangnya. Kemudian hal itu juga menyambung ke poin kolaborasi dan kontribusi terhadap penerapan tata kelola TI. Jadi di sini kuncinya bahwasannya setiap departemen harus kolaborasi dan kontribusi terhadap penerapan tata kelola TI sesuai dengan standar yang ada pada perusahaan tersebut. Sehingga peran tata kelola TI perlu menyamakan persepsi terhadap visi tata kelola TI dengan visi perusahaan. Hal itu didukung dengan portofolio yang dapat diandalkan. Salah satunya CEO yang memang kredibel terhadap pekerjaan yang bisa diakuntabilitas dan bisa didiskusikan ke seluruh stakeholder. Jadi terdapat 6 prinsip tata kelola korporat TIK, di mana di sini terdapat bagan yang bersumber pada Australian Standard 8015 atau AS 8015 terkait dengan prinsip tata kelola TIK. Jadi di sini ada pertama menetapkan tanggung jawab, yaitu tentunya akuntabilitas. Jadi di sini terdapat beberapa proses, masukan, luaran, dan proses. Jadi di sini ada ICT project dan operation ini saling berkesinambungan untuk dilakukannya suatu proses proposal ke bagian tata kelola IT-nya. Di sini akan dilakukan suatu proses monitoring dan evaluasi terhadap proposal kebutuhan bisnis yang akan dicanangkan oleh perusahaan dalam menerapkan tata kelola TI. Tentunya di sini ada business pressures atau business needs yang berarti adanya suatu kebutuhan bisnis dan suatu tekanan terhadap bisnis. Jadi di sini harus digarisbawahi bahwa peran tata kelola IT ini harus memastikan ketiga hal ini harus terukur dan bisa dapat dipertanggungjawabkan terhadap berbagai infrastruktur yang ada seperti sarana TIK-nya dan bisa berjalan dengan baik. Sehingga juga kalau dalam konteks saya ambil contoh analoginya kalau di perguruan tinggi itu harus mematuhi beberapa standar yang ada seperti SNDT dan juga berbagai terkait dengan permen-permen yang terbaru. Ya, salah satunya Permendikbudristek 53 nomor 2023 hingga yang lain-lainnya. Sehingga ini juga tidak turut perlu perhatian dari faktor manusianya atau SDM-nya atau human capital-nya untuk mengelola seluruh proses ini agar sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya atau bisa dicapai secara sistematis dan dikolaborasikan secara efektif ke seluruh unit atau departemen. Jadinya prinsip-prinsip bisnis TI itu mencakup 2 hal,
Terdapat perbedaannya, di sini juga bersumber dari Well dan Ross 2004 halaman 28, di mana prinsip bisnis itu lebih meningkatkan ekonomi skalanya. Jadi di sini dapat dirangkum bahwasannya kalau prinsip bisnis itu lebih mengupayakan bagaimana suatu bisnis tersebut bisa menekankan cost yang seefisiensi mungkin dari hal operasionalnya, infrastrukturnya, dan yang terkait. Sedangkan dalam hal prinsip TI itu, bagaimana suatu pengembangan perangkat lunak atau aplikasi itu bisa secara cepat di difinalisasikan agar bisa digunakan oleh user. Dan juga hal ini juga harus diselaraskan dengan kebutuhan bisnisnya, sedangkan di TI itu lebih mengukur ke hal teknisnya. Dan berlanjut ke poin berikutnya, yaitu proses keputusan. Nah, di sini ini lebih memfokuskan terhadap aspek bagaimana keputusan dalam tata kelola TI dalam perusahaan bisa dijalankan secara baik, yang dimana proses pertama itu probis atau bisnisnya harus bermuara dari inti dari suatu standar yang ada, dari bagaimana data yang disajikan itu bisa diandalkan atau reliable, dan juga bagaimana kapabilitas teknis dan aktivitas manusia atau aktivitas manusianya bisa terstandar dan memiliki beberapa dokumentasi petunjuk teknis yang tentunya memiliki standarisasinya. Sehingga ketika lakukan suatu evaluasi, suatu unit atau departemen tersebut bisa mengelola ataupun monitoring terhadap berbagai pengelolaan aset-aset IT yang terdapat pada perusahaan. Hal itu harus didukung dengan teknologi terpilih, seperti bagaimana kebutuhan aplikasinya, dari analisis kebutuhan, tentunya harus secara lengkap, spesifik, dan bisa ditindaklanjuti. Dan berlanjut pada keputusan, sekarang ke ranah atau ke skup aplikasi bagi bisnis. Jadi di sini harus memenuhi kebutuhan bisnis dari perspektif atau sudut pandang atau POV prosesnya. Jadi di sini peran tata kelola IT harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis dari seperti yang prinsip yang sebelumnya, yaitu prinsip bisnis. Di sini harus dipadu-padankan agar sesuai dan bisa mendorong pemilihan dan implementasi aplikasinya. Jadinya ada penetapannya, bagaimana pelaksanaannya, di sini prosesnya. Kemudian tentunya bagaimana impact atau dampak tersebut bisa berhubungan dengan rencana strategis atau rencana perusahaan. Sehingga pada akhirnya suatu institusi itu bisa mengevaluasi berbagai hal yang ada dalam hal bagaimana perusahaan itu harus bisa atau unit yang di dalamnya bisa proaktif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mengimplementasikan aplikasi. Jadinya ada pelaksanaan, peningkatan, dan pengendaliannya agar terukur. Kemudian hal ini berlanjut ke matriks hubungan letak keputusan dan jenis keputusan TI. Di sini ada beberapa tabulasi yang setiap kolomnya ini merupakan kerangka dari tata kelolanya, dan sini ke ranah bisnis prinsipalnya. Di sini harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi, dan di sini saya mencantumkan sumber dari adaptasi dari Well dan Ross 2004 terkait dengan matriks ini berdasarkan pengalaman empiricalnya, bahwasannya di sini anarki ini checklistnya tidak ada ya, karena anarki ini tidak tersentralisasi atau tidak ada standarnya. Nanti poin tersebut akan dijelaskan atau uraian tersebut dari masing-masing ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini uraian archetype matriks hubungan letak keputusannya. Di sini ada 6, di mana yang pertama adalah bisnis monarki ini merupakan keputusan utama yang didominasi oleh eksekutif bisnis atau business leader yang berada di top levelnya. Jadi ini merupakan keputusan primer yang harus diduduki oleh community leader dalam mengelola keputusan-keputusan yang strategis. Sedangkan IT monarki yaitu kewenangan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan eksekutif TI tentunya. Kemudian ada feudal, yaitu kewenangan keputusan tersebar dan didelegasikan ke unit bisnis atau fungsional individu.
dan ada juga federal. Archetype ini mencerminkan kombinasi kepemimpinan pusat dan otonomi unit bisnis. Ada duopoli, yaitu keputusan ini diambil secara kolaboratif dan oleh eksekutif bisnis dan eksekutif TI. Dan yang terakhir ini, poin anarki ini yaitu perusahaan yang tidak terstruktur, di mana setiap individu atau unit membuat keputusan TI tanpa koordinasi terpusat, jadi tidak tersentralisasi, hanya impulsif saja tanpa mempertimbangkan berbagai keputusan yang secara kolektif harus didiskusikan, harus ada konsensusnya gitu. Sedangkan hari ini keputusan yang tidak unstructured atau tidak terstruktur. Nah, berlanjut ke poin kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan dari sistem proses pengambilan keputusan tata kelola TI ini adanya suatu fenomena pergeseran dari pengambilan keputusan yang sebelumnya terpusat pada peran CEO atau Chief Information Officer yang sekarang menjadi model kolaboratif yang melibatkan eksekutif puncak dalam struktur organisasi perusahaan atau institusi. Merupakan suatu respon atau reaktif terhadap meningkatnya peran teknologi yang kini yang sangat pesat dan juga harus diadaptasikan oleh suatu institusi agar bisa tetap relevan. Jadinya ini harus bisa terintegrasi dengan sistem. Sedangkan yang kedua yaitu bagaimana model archetype dari Well dan Ross yang sebelum-sebelumnya yang sudah disajikan terhadap berbagai bagan maupun tabulasinya, bahwa kerangka kerja dari archetype Well dan Ross 2004 ini masih sangat relevan dan efektif dalam membedah dan memahami bahwasannya struktur pengembangan keputusan TI ini harus dikolaborasikan dan dikomunikasikan ke seluruh unit yang ada sesuai dengan masing-masing visi, misi, maupun kebutuhannya. Jadinya hal ini juga tidak kalah pentingnya yaitu komunikasi. Komunikasi dan transparansi yang baik atau jelas di seluruh tingkatan organisasi menjadi kunci penting agar perusahaan bisa mengelola atau mengatur tata kelola TI yang bisa dipahami secara seksama di seluruh struktur organisasi dan dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga perusahaan maupun institusi bisa berkembang dari penerapan sistem tata kelola TI dengan berbagai keputusan-keputusan yang matang dan pada akhirnya nilai bisnis pada perusahaan bisa tercipta dari komunikasi dan transparansi yang baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penyampaian adanya salah-salah kata dalam penjelasan saya sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.